Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran dari Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Karena itu terangi kami dengan Roh yang kudus, supaya kami bisa memahami, mengerti maksud kehendak Tuhan buat kami di dalam kami menerapkan firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikannya, biarlah hamba bisa menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja, yang akhirnya kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi kita bersama dalam kesempatan di hari Minggu. Sekalipun kita terpisah ya, kita masih ada di dalam situasi yang sama karena virus yang masih ada sampai hari ini. Namun kita tidak dibatasi ya untuk datang selalu ya, terlebih di dalam mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita bersama-sama, pikiran kita bersama-sama, dan kita berkonsentrasi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat satu kebenaran yang penting untuk kita di dalam Ibrani pasal yang keempat ini, ayat 12 secara khusus yang akan menjadi bagian yang penting untuk kita renungkan. Di situ dikatakan sebab firman Allah hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini menarik. Mengapa? Karena firman Allah atau kebenaran dari Allah ini kalau kita perhatikan sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah firman Allah adalah hidup ini benar-benar sudah menjadi satu bagian yang penting dalam hidup kita? Apakah firman Allah adalah hidup ini benar-benar ini menjadi bagian yang sungguh-sungguh kita rindukan selalu dalam kehidupan kita? Mengapa? Karena di dalamnya kita bisa menemukan banyak hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini, yaitu berkaitan dengan firman Tuhan. Kesempatan yang baik ini yang bisa menolong kita untuk kita renungkan bersama-sama adalah bahwa di dalamnya kita melihat ada janji-janji yang besar yang diberitahukan melalui firman Tuhan. Dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, saudara, luar biasa firman Tuhan ini sebenarnya. Kalau kita mau lebih dalam lagi, kalau kita mau betul-betul melihat ya sesuatu di dalam kebenaran yang ada ini, maka kita akan menemukan banyak hal sekali yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau diberikan kepada kita semuanya. Pertanyaan yang penting untuk menjadi perenungan buat kita, mengapa Alkitab disebut firman Allah adalah hidup? Ya, mengapa Alkitab disebut firman Allah adalah hidup? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penting di dalam kehidupan ini, saudara. Mengapa firman Allah ini hidup, saudara? Yang pertama dikatakan adalah karena firman Allah adalah hidup di dalam dirinya sendiri yang tidak dapat dibinasakan. Mengapa firman Allah adalah hidup? Karena firman Allah adalah hidup di dalam dirinya sendiri yang tidak dapat dibinasakan. Artinya bahwa kebenaran firman Allah ini adalah itu Allah sendiri, saudara. Dia yang menyampaikan itu, Dia yang memberikan itu, dari Dialah kebenaran itu. Kalau kita membaca sebanyak mungkin kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, maka disitulah kita melihat bahwa betul-betul firman Allah ini hidup. Mengapa? Karena Allah sendiri yang memiliki firman itu sendiri, saudara. Bahkan dikatakan tidak dapat dibinasakan. Kita lihat, jika Alkitab di muka bumi ini dihancurkan,
dan bahkan bumi juga dihancurkan. Jika seluruh ciptaan dihancurkan, malaikat di surga dapat menulis kembali firman Allah itu. Saudara, semua bisa hancur, ya. Semua bisa binasa. Semua bisa hilang. Tetapi firman Allah dikatakan tidak akan pernah bisa binasa, saudara. Mengapa? Karena firman Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, saudara. Makanya itu dikatakan hidup. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memiliki itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan jika Alkitab di muka bumi ini dihancurkan, ya, yang ditulis ya seperti yang kita punya sekarang, ya. Sekarang ini sudah ada di HP, ada di laptop dan di mana-mana. HP bisa hancur, ya, dan laptop juga bisa hancur. Buku yang ditulis ini juga bisa hancur, tetapi firman Allah itu tidak akan pernah binasa. Itu pertama, saudara. Mengapa firman Allah dikatakan hidup? Karena firman Allah adalah diri Allah itu sendiri. Makanya kalau kita membuka dan kita membaca kebenaran firman Tuhan, disitulah kita menemukan banyak hal, banyak kebenaran, banyak yang memotivasi, banyak yang menguatkan, dan juga janji-janji Tuhan yang hebat, saudara. Saudara, ada satu cerita yang memang ini terjadi. Ada seorang pemulung yang biasanya dia mengambil, ya, kalau dia menemukan satu kitab, ya, ini satu artikel yang saya baca. Ternyata yang dia dapat pada waktu itu Alkitab, ya, seperti yang kita punya. Ya, ternyata ada mungkin yang buang Alkitab itu. Tiba-tiba ini seorang pemulung ini, dia ambil Alkitab itu, dan pemulung ini ternyata bukan untuk membaca, ya, tetapi untuk mau dijadikan sebagian untuk perenungan dalam hidup dia. Tapi ternyata dia ambil, lalu dia gunakan, ya, dia sobek satu-satu, ya, lembar demi lembar itu, dan dia gunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk menggulung apa namanya itu, ya, rokok itu, ya, ada yang tembakau itu kan. Nah, jadi itu sebagai apa namanya? Sebagai, ya, orang yang biasa seperti saya tidak pernah tahu yang begitu, tapi digunakan, ya. Jadi setiap kali yang mau merokok, dia ambil tembakau itu lalu digulunglah di situ, lalu nah dia merokok. Tetapi ternyata waktu itu dia menyobek, ya, Alkitab itu, lalu dia baca. Sebelum dia menggulungnya, dia membaca, dan bertepatan waktu dia membaca itu adalah Yohanes 3 ayat 16, ya. Ketika dia buka itu dan dia baca sebelum dia menggulungnya, ternyata di Yohanes 3 ayat 16. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia membaca itu, ternyata Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, di dalam kehidupan dia. Akhirnya dia diubahkan, dan akhirnya dia berubah, dia bertobat, dia tinggalkan kehidupan lamanya. Karena apa? Karena firman Allah yang dia baca, padahal itu sudah dibuang orang. Artinya itu bagi orang yang mungkin yang membuangnya itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi ternyata firman Allah itu hidup kepada orang yang menerima itu, yang dulunya dia hanya menggunakan untuk rokok. Tapi ketika dia temukan ayat itu, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu membuat dia diubahkan. Karena apa? Karena firman Allah hidup, yang hidup buat dia, sehingga pada waktu itu dia berubah. Dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan itu yang mengubah dia. Hidupnya diubah oleh Tuhan. Jika kita di muka bumi dihancurkan, dan bahkan bumi juga dihancurkan, jika seluruh ciptaan dihancurkan, malaikat di surga dapat menulis kembali firman Allah itu. Tuhan punya banyak cara. Kenapa? Karena firman itu dari dirinya sendiri, dari Allah itu sendiri. Makanya itu dikatakan firman Allah adalah hidup. Yang selanjutnya dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 89, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Coba bayangkan, saudara, ya, di bumi boleh hancur, di bumi boleh dibinasakan, tetapi ternyata dikatakan apa? Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Artinya tersimpan di satu tempat yang memang itu adalah Allah sendiri ada di sana. Karena apa? Karena memang itu kepunyaan Allah sendiri. Firman Allah, firman hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ini poin yang pertama. Yang kedua, mengapa dikatakan firman Allah adalah hidup? Karena firman Allah dapat diaplikasikan dalam setiap generasi, di segala abad dan milenium. Ya, kita sudah masuk dalam abad milenial sekarang ini dikatakan, ya, kaum milenial, ya. Sekarang ini kalau kita lihat firman Tuhan hidup dari generasi ke generasi. Bayangkan ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, dan ketika kita masuk di dalam generasi yang namanya Daud, generasi-generasi namanya Salomo, generasi kepada orang-orang yang dalam pembuangan, dan sampai kepada generasi di mana Yesus datang, firman Tuhan tetap sama, tidak ada yang berubah. Dia hidup, saudara. Ketika kita masuk di dalam generasi kita yang ada yang generasi milenial sekarang ini juga, firman tetap sama, tidak pernah berubah. Dia hidup. Dia memberikan inspirasi, dia memberikan sesuatu yang baik, dia memberikan keteguhan, dia memberikan kenyamanan, dia memberikan kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang memegang kebenaran firman Tuhan, mereka diberikan sesuatu yang menarik dalam kehidupan mereka, yaitu bagaimana mereka memperoleh jalan keluar, memperoleh solusi, memperoleh sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena firman Allah dapat diaplikasikan dalam setiap generasi, di segala abad dan dalam milenial. Wah, luar biasa, saudara, kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan dia bisa diaplikasikan. Zamannya Abraham kita lihat, dan ketika kita membaca dalam kitab Kejadian itu, apakah kita juga tidak mendapatkan kebenaran dari kebenaran yang sudah diperoleh oleh Abraham? Sama kita mendapatkan. Artinya relevansi daripada kebenaran firman Tuhan tetap selama-lamanya. Ini hebat. Ini luar biasa. Karena apa? Karena firman Allah adalah hidup. Jadi mengapa dikatakan firman Allah adalah hidup? Karena firman Allah dapat diaplikasikan dalam setiap generasi, di segala abad dan milenial. Maka sangat disayangkan di zaman sekarang ini kalau ada banyak orang yang tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Sangat disayangkan kalau zaman sekarang ini orang mengambil keputusan, orang mencari jalan solusi untuk persoalan-persoalan yang ada dalam dunia ini, tidak didasarkan kepada firman Tuhan, tidak didasarkan kepada firman Allah yang hidup ini. Mengapa? Karena mereka berpikir hikmat manusia, pengetahuan manusia, akal manusia lebih daripada kebenaran firman Tuhan. Padahal firman itu adalah Allah sendiri yang diberikan kepada kita supaya kita menemukan solusi yang terbaik, supaya kita menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang baik bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang menaruh kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah dapat diaplikasikan dalam setiap generasi, di segala abad dan milenium. Jadi luar biasa, saudara, kebenaran firman Tuhan ini. Firman Allah selalu hidup dan segar dan cocok dan berkaitan serta mengalamatkan dirinya sendiri kepada zaman kita hari ini. Itu yang namanya aplikasi, saudara. Penerapannya dari zaman ke zaman itu tetap segar, hidup, segar, cocok, saudara. Kalau Anda mengalami sesuatu yang luar biasa ketika Anda membaca firman Tuhan, itulah yang dikatakan firman Allah ini yang bisa diaplikasikan, bisa diterapkan. Baik anak-anak, baik orang muda, maupun orang tua, orang dewasa, ketika masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, inilah yang dikatakan firman itu hidup, saudara. Firman itu segar, firman itu cocok. Ketika Anda membaca Mazmur-Mazmur, bagaimana saudara bisa menemukan Mazmur di dalamnya? Wah, luar biasa. Kalau Anda sering membaca Mazmur 23, wah, itu luar biasa. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku, wah, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kalau Anda hanya sekedar membacanya, wah, mungkin Anda tidak mengalami itu. Tapi ingat baik-baik, karena firman Allah adalah hidup, maka pada waktu Anda mungkin membaca saat itu belum belum bisa menerima itu, tetapi firman Allah hidup ini, dia akan hidup dan terus hidup, sehingga suatu saat Anda akan disegarkan dan Anda berkata, wah, ternyata firman Allah ini cocok. Itulah yang dikatakan firman Allah bisa diaplikasikan dalam segala zaman, dalam segala situasi dan lain sebagainya. Itulah firman Allah adalah hidup. Yang ketiga, mengapa dikatakan firman Allah adalah hidup? Karena
Mungkin Anda sudah banyak membaca buku ya, membaca apa saja saudara. Wah, luar biasa, ada generasi, ada eranya, ada masanya. Buku itu sangat terkenal, buku itu sangat populer, kata-kata itu sangat luar biasa. Tetapi itu tidak kekal, itu hanya berhenti di zamannya itu hanya berhenti pada saat itu. Ini yang berbeda dengan firman Allah yang kita punya ini, yaitu Alkitab yang Anda pegang, yang Anda miliki sekarang ini. Dikatakan firman Allah adalah kekal dan tidak berubah. Saudara, banyak orang yang pintar, banyak orang yang dikatakan mungkin dia memiliki hikmat, sehingga dia banyak menulis buku, dia bisa menulis banyak hal dan menginspirasi banyak orang, sehingga tulisannya juga bisa dikutip, tetapi itu bisa dilupakan. Jangan berubah, jangan berganti, dan itu bisa tidak kekal. Tetapi firman Allah dikatakan kekal dan tidak berubah. Itulah hidup, itulah kebenaran, itulah Alkitab yang kita punya sekarang ini. Firman hidup, firman adalah kekal dan tidak berubah. Orang boleh memiliki sesuatu, tetapi itu bisa bergeser dan terus bergeser, diganti dengan sesuatu yang baru. Tetapi firman Tuhan dari zaman yang namanya Adam sampai sekarang ini, kita melihat tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah. Orang terus mengalami sesuatu yang besar, orang terus mengalami pemulihan dalam hidup mereka, orang terus mengalami yang namanya kebangunan rohani ketika mereka membaca firman Tuhan, ketika mereka bertekun dengan firman Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang hebat, yang besar dalam hidup mereka. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda memulai serius dengan membaca firman Tuhan. Di situ Anda akan temukan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena firman Tuhan, firman Allah adalah kekal dan tidak berubah. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa kan? Rumput boleh kering, bunga boleh layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Firman Allah kekal. Inilah janji Tuhan. Jika setiap tetes dari samudra Pasifik menjadi kering dan berubah menjadi danau-danau mati, ya, bisa saja mungkin laut yang ada di samudra Pasifik bisa berubah, bisa kering, ya, dan berubah menjadi satu danau-danau atau kolam-kolam, ya. Kitab ini, firman Allah ini akan terus-menerus mengeluarkan mata air hidup, saudara. Ya. Laut mungkin bisa saja menjadi kering, danau bisa saja menjadi kering, tetapi firman Allah terus akan mengeluarkan mata air hidup. Jadi setiap orang membaca firman Tuhan, dia akan menemukan yang namanya air hidup di dalamnya, air kehidupan. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena firman Allah adalah hidup yang kekal dan tidak berubah. Ini dahsyatnya, saudara, kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang sekarang ini ya acu tak acu, ya. Baca sekadar baca, yang penting baca saja, ya. Tidak melihat sesuatu yang lebih dalam lagi, saudara. Sekarang sebenarnya waktu yang tepat buat kita. Dengan adanya virus corona ini, saudara, mari kita lebih dalam lagi menggali firman Tuhan. Jangan isi dengan sesuatu yang sebenarnya ya hanya sia-sia saja. Tetapi mari kita mulai lagi, ambil waktu yang tepat. Saudara bisa merefleksikan semuanya itu. Saya percaya, saudara, firman ini akan mengeluarkan mata air kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita dapat pencerahan, kita dapat sesuatu yang baik dalam hidup ini, saudara. Kita akan diterangi. Karena apa? Firman Tuhan adalah pelita, dikatakan terang bagi jalan kita. Wah, luar biasa, saudara, firman Tuhan ini. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika bintang-bintang meredup dan kehilangan sinarnya, kitab ini atau firman Allah ini akan terus menerangi dunia. Bintang-bintang akan berguguran, bulan, matahari tidak lagi bersinar. Firman Tuhan bilang seperti itu. Tetapi firman Tuhan tetap akan menerangi. Wah, menjadi pancaran terang untuk semua. Saudara, perhatikan ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka menuju ke satu tempat yang diberitahukan kepada mereka untuk mereka tuju.
Apa yang terjadi dengan mereka? Sesuatu yang mustahil terjadi, saudara. Di siang hari yang namanya terik matahari. Tetapi ketika Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan, itu kan satu keajaiban yang dimana Tuhan memberikan itu kepada mereka. Tidak ada satupun yang bisa memikirkan hal itu, tetapi Allah berikan itu kepada mereka. Dan ketika malam hari yang mereka ada di padang, mereka tidak punya lampu, tetapi malam hari itu dengan tiang api Allah menerangi mereka sehingga mereka terang benderang. Bukankah dahsyat firman Tuhan itu? Kalau kita tarik ke zaman sekarang ini masih sama, masih relevan. Karena apa? Karena firman terus menerus akan menerangi kita di dalam kehidupan kita ini. Karena itu apa yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Jika waktunya tiba, ketika setiap unsur atom dari ciptaan ini meleleh oleh karena panas yang luar biasa, kitab ini akan tetap menjadi saksi kedatangan langit dan bumi yang baru. Dalam Wahyu berkata seperti itu. Langit baru, bumi baru yang akan diperbaharui, yang dimana dikatakan itu kekal untuk selama-lamanya. Bumi tempat kita berpijak sekarang ini, tempat kita tinggal sekarang ini, firman Tuhan berkata itu akan lenyap, akan diganti, akan berubah dan diberikan kepada sesuatu bumi yang baru. Itu yang dikatakan Yerusalem baru, yang disiapkan Tuhan untuk umat Tuhan, untuk mereka yang taat, untuk mereka yang setia mempelajari firman Tuhan, yang tekun dengan firman Tuhan. Mereka akan memperoleh yang baru yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Seberapa banyak Anda membaca manual book atau Alkitab yang Anda pegang sekarang ini, atau Alkitab yang ada di dalam handphone Anda atau dimanapun? Seberapa banyak Anda membacanya dalam setiap hari? Pertanyaan yang kedua, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah berhasil Anda taati oleh pertolongan Roh Kudus? Yang ketiga, komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda bisa semakin taat kepada firman Tuhan? Saudara renungkan ini. Kalau boleh bisa catat saja, tulis itu, dan saudara buat satu perenungan besar di dalam kehidupan ini. Yang pertama, seberapa banyak Anda membaca firman Tuhan? Yang kedua, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah berhasil Anda taati oleh pertolongan Roh Kudus? Dan yang ketiga, komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda bisa semakin taat kepada firman Tuhan? Itulah yang penting, yang menjadi bagian dalam kehidupan ini. Firman Allah adalah hidup. Karena Dia dengan dirinya sendiri, dari Allah itu sendiri firman itu. Dan Dia relevan dalam setiap zaman, tidak pernah dikatakan berubah. Firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Maukah Anda untuk semakin hari semakin menekuni firman Tuhan ini? Karena firman Tuhan adalah hidup. Dia hidup sampai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Kami mendapatkan nasihat yang penting bagi kami sebagai makanan rohani yang sangat berguna, yang sangat berfungsi di dalam kehidupan kami ini. Karena itu tolong kami senantiasa supaya benar-benar Tuhan kami benar-benar menghayati kebenaran firman-Mu ini. Supaya kami betul-betul melakukan itu dalam kehidupan kami. Karena inilah yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Karena firman Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang menjadi nasihat yang penting dalam hidup kami. Untuk menjadikan kami bisa berarti, berguna, bermanfaat di dalam kehidupan ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.